Selamat sore pemirsa dan sahabat Sultan Kamus. Pada sore hari ini, seperti janji saya pada video sebelumnya, hari ini kita akan memberikan tutorial cara memasang bin sabin. Kebetulan ini ada ahlinya sekarang, jadi Bang, doanya kalau memasang bin sabin. Tua na naturo naria dari Labuan. Ki cuman tak nyaman. Engkau boiri cantang buyut, cantang datu Lambo. Tua na dai. Nakku bin Arya pernah keteng, eta yakin kadu. Pas macam tua tu. Tua na dai. Cur miring langit, marun miring bumi. Cak mutung ramas si kucur tak colpak. Tena selanya lah katan andi bengkah tali dari wasong tewasong sapa selanya lah sengala sila pereng saya bin sabin mun maksa bengkah bener bengkah orang berecong Arya tan Lombok ki cuman macupait macupait Mari ini kah boleh akhir dua negara kan? Langsung ke macong. Pemirsa dan sahabat setia Sultan Kamus, ini saya sedang berada di dalamnya Mbah Misbah ya. Ya. Jadi saya ingin bertanya tentang doa bin sabin tadi dan juga sekalian agar pemirsa semua tahu bagaimana sih asal usulnya, kenapa ada yang namanya istilah bin sabin nih, Mbak. Kan mungkin pemirsa juga ingin tahu bagaimana sih asal usulnya kata kok dinamakan bin sabin gitu. Ya, dulu sewaktu masa pemerintahan antara masa transisi ketika dari Singosari ke Mojopahit, kata datuknya buyut saya ya, itu pada masa pemerintahan Raja Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya, raja yang pertama. ya. Jadi kerajaan Majapahit itu mempunyai tanaman yang berupa padi luas sekitar 180 hasta, luasnya luas sekali. Nah, pada saat itu karena masa transisi antara perpindahan kekuasaan dari Singosari ke Mojopahit, itu banyak sekali perampokan atau kerusuhan Termasuk perebutan lahan. Dan juga penghancuran lahan-lahan itu. Ya. Nah, sehingga si raja ini meminta kepada seorang empu ini adalah seorang pembuat pusaka. Ya. Jadi empunya itu saya lupa, saya kata datuk saya itu agak susah karena namanya itu nama Jawa kuno sekali. Itu, dan kebetulan empu itu dilahirkan di sebelah timur laut. Jadi kalau dari timur laut dari Mojopahit itu di daerah Pulau Garam Madura. Nah, kemudian empu itu bermunajat kepada Sang Hyang Widiwasa karena pada waktu itu Islam belum masuk ya? Belum masuk. Islam masuk agama Hindu berarti. Ya, Islam masuk ke Indonesia itu kan abad ke-14. Ya. Abad ke-14 itu ada 3 sayyid yang masuk dari negeri Yaman. Semuanya mati di Pulau Jawa. Ya. Kemudian datanglah lagi 3 utusan kembali, yang salah satunya adalah Syekh Subakir itu, yang terjadi perjanjian dengan Sabdo Palon di puncak Gunung Kelut itu. Sehingga disebut pancernya atau pakunya tanah Jawa di situ. Nah, orang dari Pulau Garam Madura itu bermunajat sehingga pas dapat wangsit dari Sang Hyang Widiwasa, yaitu doanya tadi. Gitu. Yang jurkucur itu. Ya, jurkucur miring langit. Ya, jurkucur miring langit, temurun miring bumi, acakmu pemerames, erames, si kucur tak culpak, Atena sapebise ngalak otak becangan cadek keberem nikah, maka hasilnya akan bengkah. Bengkah ini dalam arti kata, jika dimakan hewannya mati, ketika dilakukan oleh manusia, maka manusianya akan membara,
membara, Bengkak. bengkak. Kalau dalam penganut apa namanya ilmu terdahulu itu katakanlah seperti kena santet. Tapi ini bukan santet, bukan sekali syirik, bukan. Kenapa? Karena sebelumnya suku Jawa itu adalah penganut kepercayaan Tuhan yang satu, Jawa. Jadi Jawa itu asal mulanya adalah Jawi, suku Jawi. Jadi sebelum terjadi di Nusantara itu ada 3 suku yang ada di Nusantara. Apa itu? Suku Malay, suku Madian, dan suku Jawi. Nah, di suku Jawi inilah yang tersambung garis keturunannya kepada salah satu putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menikah dengan salah satu putra Nusantara yang bernama Siti Kasturah namanya. Disinilah asal muasal suku Jawa. Jadi kenapa ajaran Islam sangat diterima di kalangan Pulau Jawa? Karena memang ajaran-ajaran Islam yang sudah disempurnakan itu banyak sekali mengadopsi dari syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terus ini Pak, berarti doanya itu memang bahasanya bukan bahasa Arab nih? Bukan. Karena memang doa Jawa juga ada, yang bahasa Jawa juga ada, bahasa Madura juga ada. Ini berarti pemirsa kita ya, Sultan Kamus berarti termasuk beruntung masih menemukan sosok seperti beliau yang sampai saat ini masih istilahnya dia tahu atau masih memahami tentang bacaan-bacaan ketika melakukan ritual memasang bin sabin. Karena saya yakin pada zaman modern, zaman yang serba canggih seperti saat sekarang ini, sudah sangat jarang sekali orang yang masih mengetahui adat atau kepercayaan kuno, kan bukan gitu? Iya, betul. Dan pada waktu doa itu harus memang pada waktu matahari mau terbenam. Nah, karena pada matahari waktu terbenam ini adalah pergantian antara siang dan malam. Jadi kalau dalam bahasa rahasianya itu pergantian antara alam nyata dan alam gaib. Jadi pemirsa itu ya sekilas tentang asal usul dan bagaimana bin sabin itu tercipta. Jadi ternyata bin sabin itu tidak hanya sekedar istilahnya mengada-ada, kan bukan gitu, Mbak. Memang dari zaman dahulu, mulai dari zaman kerajaan Majapahit seperti yang Mbah Misbah ini sampaikan tadi, memang sudah ada seperti itu. Jadi selain dari bin sabin ini, mungkin nanti kita dari Sultan Kamus ini kembali lagi ke sini, Mbah, mungkin menanyakan tentang doa atau kepercayaan kuno yang masih sampai saat ini masih terjaga. Iya, seperti itu. Wah, ini bakal lebih seru ini ke depannya para sahabat Sultan Kamus. Jadi kita akan coba untuk mengorek kembali sejarah kuno gitu ya, sejarah kuno, tetapi tetap dalam jalur hal ini tidak bersinggungan dengan tujuan utama kita, yaitu mempersembahkan kepada Anda semua tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pertanian. Karena bin sabin ini juga termasuk sebagai bagian dari ilmu pertanian tradisional. Kita ini terima kasih sekali, Mbak, bisa berinteraksi dengan Mbak, bisa dapat informasi mengenai asal mula dari bin sabin. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas ilmunya. Saya anggap ini adalah ilmu, Mbak, karena ini bagian dari pengetahuan yang tadinya saya tidak tahu, akhirnya tahu. Jadi pemirsa dan sahabat Sultan Kamus, demikian bincang-bincang saya dengan Mbak Misbah. Dia ini masih bagian dari orang zaman now yang masih memegang teguh sebagian dari ilmu-ilmu kepercayaan tradisi zaman kuno. Jadi jangan lupa yang baru bergabung, klik tombol subscribe-nya sekarang juga, like dan komen di bawah. Mungkin ada masukan atau ide-ide dari para pemirsa, silakan, jangan canggung saja ya, jangan ragu-ragu, silakan tulis di komen. Insya Allah kita akan
persembahkan video-video berikutnya bagi Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.